Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rumah Impianku. Dan kali ini saya akan sedikit membagikan atau spill dari renovasi rumah subsidiku ya. Dan ini tuh rumah subsidiku yang bertipe 25/60 yang hanya lebarnya 5 meter ya. Dan di sini sedikit membagikan pengalaman untuk mengambil rumah subsidi ya. Dan rumah subsidiku itu seperti ini guys. Kondisinya dulu sebelum direnovasi, dan rumah subsidiku itu berdampingan dengan rumah komersil. Untuk saat ini kondisinya seperti ini ya, dan saya itu sudah mengambil rumah subsidi dari awal akad kredit sampai sekarang udah hampir 3 tahun 4 tahunan ya. Dan kondisinya itu sekarang seperti ini guys. Untuk dinding plesterannya itu sudah tidak kokoh lagi ya, dan ini terpaksa saya klopekin untuk bagian plesterannya dan saya plester ulang. Nah, kondisinya itu sangat-sangat amat parah ya. Sebenarnya ini masih nempel ya, cuman kalau diketok-ketok itu kopong, jadi harus dihancurkan dan diplester ulang ya, biar lebih kokoh lagi. Nah, ini tuh saya kerjakan sendiri, tidak pakai tukang ya. Saya klopekin sendiri, meskipun kadang banyak tetangga-tetangga atau temen yang sering bertanya, kok libur kerja masih ngurusin rumah ya. Ya mau gimana lagi ya, kondisinya seperti ini. Jadi rumah subsidi ini menggunakan batako ya, jadi tidak menggunakan hebel ataupun bata merah. Jadi plesterannya harus kuat, karena kan untuk batako itu kan tengahnya kopong ya. Kalau untuk dipaku ataupun mau nempelkan apa itu tidak bisa nempel secara kuat kalau plesterannya kurang bagus guys. Nah, di sini saya membuat adukan sendiri, jadi tukang sendiri untuk memperbaiki rumah impianku. Nah, sebelum saya plester, kita basahin dulu guys. Ini bukan tukang ya, saya hanya belajar dari YouTube dan sebisa saya kerjakan. Walaupun hasilnya kurang bagus, tapi alhamdulillah hemat biaya guys. Itu. Nah, di sini saya ditemenin istri ya. Istri hanya bisa ngeliatin saja dan support gitu. Nah, untuk plester ini, untuk di batako ini lebih baik dibasahin dulu, karena kalau nggak dibasahin itu cepet kering untuk adukannya guys. Jadi harus benar-benar dibasahin biar bisa nempel dengan kuat. Nah, ini coba kalian lihat, ini saya plester sendiri, pelan-pelan tapi pasti. Yang penting hasilnya oke, walaupun nggak sebagus tukang profesional ya. Namanya juga belajar, dan ini adalah karya sendiri untuk rumah impianku dan keluargaku guys. Jadi untuk renovasi kemarin itu untuk di bagian teras pasang kanopi dan bikin talang untuk di bagian depan ya. Nah, setelah kelar, sekarang lanjut untuk di bagian dinding plesteran untuk rumah subsidi, karena ini masih bawaan sekali lagi ya. Jadi perlu direnovasi ataupun diplester ulang biar lebih kuat dan kokoh di saat
kita mau menempelkan atau memaku itu biar bisa menempel dengan kuat, guys. Nah, jangan lupa untuk didukung terus ya channel Rumah Impianku, agar Rumah Impianku bisa membagikan tentang rumah subsidi ataupun informasi rumah subsidi ataupun renovasi rumah subsidi, apa saja yang perlu direnov dan biayanya berapa. Nah, ini selama ini saya menggunakan tukang itu hanya 2-3 kali ya, karena yang pertama kali itu untuk renovasi di bagian belakang itu saya sedikit gagal, dan bisa dibilang gagal ya karena hasilnya tidak memuaskan, karena dengan biaya juga terlalu memaksakan ya, jadi hasilnya juga kurang maksimal. Jadi buat teman-teman kalau emang mau renovasi rumah subsidi terutama itu pikirkan dengan matang-matang, pikirkan desainnya, dan carilah tukang yang benar-benar profesional dan kerjanya tidak terpaku dengan uang. Meskipun ya sebenarnya ada harga ada rupa sih, cuman kalau kita bisa mengimbanginya dengan kualitas tukang yang bagus, kita mengeluarkan uang banyak juga tidak akan jadi masalah, guys. Jadi seperti itu untuk pengalaman ya. Jadi untuk beberapa kali saya merenovasi rumah subsidi itu ada sedikit kendala dengan tukang ya yang kurang profesional, dan ini hasilnya, guys, setelah saya klopekin dan saya perbaikin ulang dan sudah saya cat.